sore pemirsa, saya Dinda Eka Yuniasi akan menayangkan beberapa berita ke depan. Salah satunya ada detik-detik masa demo tolak RUU di Pilkada di Gedung DPR RI. Selanjutnya adalah kabar mengenai kondisi terkini arus lalu lintas di kawasan Bekasi. Kabar sore hari ini. Polisi membubarkan aksi massa di depan gedung DPR yang berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Area depan gedung DPR MPR di Jalan Gatot Subroto mulai disterilkan polisi pada Kamis 22 Agustus 2024 malam. Satu persatu peserta unjuk rasa mulai meninggalkan depan gedung DPR dan mengarah ke Selipi. Aksi sempat melakukan pembakaran ban saat polisi mencoba membubarkan. Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung sejak Kamis 22 Agustus 2000. Kita ke kabar kedua, kondisi terkini arus lalu lintas di kawasan Bekasi Kamis sore. Kita akan bergabung dengan rekan kita, Saidah Ramadona. Saidah, selamat sore. Bagaimana kabar terkini arus lalu lintas di sana? Baik, selamat sore Dinda Eka di studio. Ini adalah laporan terkini tentang kondisi lalu lintas di sekitar kota. Saat ini beberapa jalur utama yang menghubungkan antara Kabupaten dan Kota Bekasi mengalami kemacetan, terutama di ruas jalan Jembatan Besi, akibat warga yang sedang menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Untuk menghindari kemacetan, disarankan untuk menggunakan jalur alternatif seperti Jalan Agus Salim. Demikian, kembali ke studio. Kita ke kabar ketiga, pasca gempa Gunung Kidul di Yogyakarta. Kita akan bergabung dengan rekan kita, Amalia Fahda. Amalia, selamat sore. Bagaimana kabar pasca gempa di sana? Baik, selamat siang Dinda Eka di studio. Ini adalah laporan gempa yang mengguncang Gunung Kidul Yogyakarta. Pasca gempa berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang Gunung Kidul Yogyakarta, belasan rumah warga mengalami kerusakan. Gempa berkekuatan 5,8 magnitudo yang berpusat di 95 km barat daya Gunung Kidul pada pukul 15.57 waktu Indonesia Barat. Gempa ini dirasakan oleh warga di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Data terakhir yang masuk di BBBD Gunung Kidul tercatat ada 34 rumah warga yang mengalami kerusakan. Kita ke kabar keempat, laporan literasi di kalangan remaja. Kita akan bergabung dengan rekan kita, Najwa Aulia. Najwa, bagaimana literasi di kalangan remaja? Silahkan Najwa. Baik, selamat sore Dinda Eka di studio. Ini adalah laporan remaja literasi di Indonesia. Rendahnya minat literasi di kalangan remaja semakin menjadi perhatian serius di berbagai daerah. Banyak remaja memilih menghabiskan waktu dengan media sosial daripada membaca buku. Tingkat literasi remaja di Indonesia menurun drastis, terutama di wilayah pedesaan. Kurangnya akses terhadap bahan bacaan berkualitas dan lemahnya dukungan dari lingkungan turut menjadi faktor penyebab. Para ahli dan pendidik mendorong agar keluarga, sekolah, dan pemerintah bekerja sama dalam menggalakkan program literasi untuk meningkatkan minat baca, serta keterampilan literasi di kalangan remaja. Saya Najwa Aulia, kembali ke studio. Kita ke kabar berita terakhir, masih di remaja Indonesia, meningkatnya kasus kehamilan remaja di luar nikah. Kita akan bergabung dengan rekan kita, Novia Bunga. Novia, bagaimana menurut orang tentang meningkatnya kasus kehamilan remaja? Silakan Novia. Baik, selamat sore Dinda Eka di studio. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kehamilan di kalangan remaja semakin meningkat. Karena apa remaja hamil di luar nikah? Menurut Gera Vincent sebagai berikut. Ada 50.000 anak di Indonesia yang hamil di luar nikah. Kenapa anak-anak udah pada punya anak? Gimana ceritanya? Dengan sama CNN BKKBN. Ternyata ini semua karena kurangnya edukasi tentang hubungan, kehamilan, dan sebagainya. Karena pada nggak ngerti, makanya dilakuin. Mereka nggak tahu bahayanya gimana, apa tanggung jawab yang harus kamu punya kalau udah ngelakuin. Semua itu belum diajarin. Makanya banyak anak-anak yang pada hamil. Padahal pendidikan tentang kesehatan reproduksi itu penting banget. Tapi sayangnya masih sering dianggap tabu oleh orang-orang. Bahkan kalau kita nggak omongin, masalahnya jadi nggak ada. Padahal itu malah memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan kayak gini. Sampai 50.000 anak di Indonesia yang hamil. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Dinda Eka Yuniasi, pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.